Permainan piano Anda sangat mengesankan, puji Tuan Faisal. Apa Anda les musik sejak kecil? Sebelum Arabella menjawab, Valin menyela dengan senyum meremehkan. Papa tidak tahu, iya. Aira ini berasal dari panti asuhan. Dia menikah dengan Tuan Muda Sean hanya karena menolong Nyonya Gia. Sean menoleh tajam. Sorot matanya dingin. Valin, katanya rendah. Kamu terlalu jauh mencampuri urusan orang lain. Arabella justru tertawa kecil, sinis. Benar. Saya dari panti asuhan, katanya tenang. Dan itu sering dijadikan alasan untuk merendahkanku. Ia menatap Valin lurus. Lucunya, orang yang mengaku berpendidikan tinggi justru sering minim adab dan etika. Sean terdiam. Kalimat itu seperti tamparan halus dan ia tahu, sindiran itu juga tertuju padanya. Valin tersentak. Wajahnya memerah. Kamu. Maaf. Suara Ethan tiba-tiba memotong dengan cepat. Ia melangkah mendekat sambil tersenyum ramah. Apa yang dikatakan Nona Aira benar. Semua mata beralih padanya. Seringkali orang menilai latar belakang seseorang seolah itu ukuran segalanya, lanjut Ethan tenang. Padahal tidak ada yang salah dengan asal-usul jika orang itu pintar, baik, dan berbakat. Sean menatap Ethan dengan sorot mata dingin dan tajam, jelas tidak menyukai kehadiran maupun pembelaan pria itu. Arabella menoleh ke arah Ethan. Senyum ramah terukir di wajahnya, senyum yang membuat dada Ethan bergetar samar. Tuan Dion mengangguk setuju. Saya sepakat. Kita terlalu sering melihat orang dari cangkangnya, bukan dari isinya. Mungkin sudah saatnya bercermin, apakah kita benar-benar lebih baik dari orang yang kita remehkan? Wajah Valin semakin merah padam. Tatapan para tamu kini mengarah padanya, penuh penilaian yang tidak bersahabat. Ia menggigit bibir, menahan malu dan amarah yang bercampur jadi satu. Sementara itu, Arabella berdiri tenang di sisi Sean, tegak, berani, dan tak lagi bisa dianggap remeh. Valin berbalik meninggalkan kerumunan dengan wajah merah padam. Jemarinya mengepal erat di sisi gaun, kuku-kukunya hampir menancap ke telapak tangan sendiri. Aku tidak akan melupakan ini, desisnya pelan sebelum benar-benar menjauh dari mereka. Di tengah ballroom yang mulai kembali dipenuhi obrolan ringan, Ethan melangkah sedikit mendekat ke arah Arabella. Nada suaranya ramah, nyaris hangat. Kamu suka bermain piano, Nona Aira? Arabella membuka mulut hendak menjawab jujur. Aku suka pia. Namun sudut matanya menangkap tatapan Sean. Tatapan itu dingin, waspada, seolah mengingatkannya akan posisi mereka di ruangan itu. Arabella menarik napas kecil, lalu mengubah nada dan kata-katanya. Tidak terlalu, jawabnya santai. Aku hanya pernah belajar sedikit waktu sekolah. Ethan mengangguk pelan, tapi sorot matanya tak sepenuhnya puas. Boleh tahu kenapa kamu memainkan lagu itu? Arabella menatapnya sekilas. Kenapa Tuan Ethan bertanya? Wajah Ethan berubah sendu. Senyum tipisnya memudar. Itu lagu kesukaan kekasihku, dulu. Belum sempat Arabella merespons, tangan Sean sudah lebih dulu menarik pergelangan tangannya. Genggamannya tegas, penuh kepemilikan. Aira istriku, ujar Sean dingin. Mungkin hanya kebetulan dia bisa memainkan lagu itu. Arabella mendengus pelan, nyaris tak terdengar. Sejak kapan pria ini mengakuiku sebagai istrinya? Batinnya sinis. Ethan sama sekali tidak terlihat gentar. Tatapannya tetap tertuju pada Arabella, seolah Sean hanyalah bayangan di sampingnya. Kalau begitu, katanya tenang. Apa aku boleh mengundang Nona Aira untuk memainkan lagu itu lagi? Minggu depan ada acara amal di perusahaanku. Sean langsung menyela. Maaf,
Tapi istriku bukan pianis panggilan. Nada suaranya terdengar sopan, namun tajam menusuk. Ethan tersenyum miring. Saya tidak bertanya pada Tuan Muda Sean, balasnya dingin. Saya bertanya pada Nona Aira. Sean menggeser posisinya dan menggandeng pinggang Arabella. Sentuhan itu tegas, seolah ingin menegaskan batas. Sayangnya, ucapnya rendah, dia istriku. Ethan tertawa kecil, tawa sumbang yang terdengar jelas. Aneh, katanya santai. Kalian suami istri, tapi aku tidak merasakan chemistry di antara kalian. Tatapan Ethan menajam. Saya perhatikan Anda sibuk mengobrol. Membiarkan istri Anda yang cantik ini bosan. Sean mengeras. Rahangnya mengatup kuat. Dia menggenggam tangan Arabella. Jaga ucapanmu. Aira istriku. Berani sekali Anda memujinya di hadapanku. Saya hanya berkata jujur. Nona Aira memang cantik dan juga berbakat, apa itu salah? Aku memang cantik, hanya pria ini yang katarak tidak bisa melihat kecantikan istrinya sejak lama, rutuk Arabella dalam hati. Rafka yang berdiri tak jauh dari mereka melirik Arabella. Ada kilatan puas di matanya melihat dua tuan muda dunia bisnis itu saling menekan, nyaris seperti dua singa berebut wilayah. Anda mau adu tinju di sini? Sindir Ethan dingin. Sean melangkah setengah maju. Kalau perlu. Suasana di sekitar mereka mulai menegang. Beberapa tamu menoleh, bisik-bisik terdengar semakin jelas. Cukup. Suara Arabella membelah udara. Keduanya langsung menoleh padanya. Apa kalian tidak malu? Bentaknya tajam. Ini pesta orang lain, bukan arena adu ego. Ia menarik lengannya dari genggaman Sean dan berdiri di antara mereka. Tatapannya dingin, penuh peringatan. Jika ingin bertengkar, lakukan di luar, lanjutnya. Bukan di sini. Kalian berdua memalukan. Arabella menatap Sean dan Ethan dengan wajah kesal sebelum akhirnya melangkah pergi. Langkahnya tegas, meninggalkan pusaran keributan yang ia ciptakan tanpa sadar. Semua orang terdiam, menyaksikan istri yang seharusnya membela suaminya justru memilih menghilang ke dalam kerumunan. Pandangan mereka bercampur antara keheranan dan penghakiman diam-diam. Sean menatap punggung Arabella yang menjauh, perlahan-lahan tenggelam di balik pintu keluar ballroom. Sebuah sensasi menusuk dan asing menggerogoti dadanya. Jadi seperti ini rasanya diabaikan. Gumamnya lirih, hanya untuk telinganya sendiri. Kata-kata itu terasa pahit di ujung lidahnya. Di sampingnya, Rafka yang sudah frustasi menyaksikan perkelahian kedua pria itu, semakin pusing melihat kepergian Arabella. Kenapa Nona Aira malah pergi? Desisnya dalam hati, bingung dengan reaksi nona muda yang biasanya begitu tenang itu. Bisik-bisik tamu mulai memenuhi udara, lebih keras dari musik yang masih dimainkan pelan oleh orkestra. Aku tidak percaya ini. Dua pria pewaris hebat berkelahi seperti anak kemarin sore. Kata seorang bos konglomerat pada istrinya. Mereka memperebutkan Nona Aira, istri Tuan Muda Sean, sahut yang lain. Apa Nona Aira dan Tuan Ethan pernah menjalin hubungan di masa lalu? Rasanya tidak mungkin, Tuan Ethan baru kembali dari Belanda. Tapi, kalian dengar sendiri tadi, Nona Aira berasal dari panti asuhan. Desas-desus itu seperti tawon yang berdengung di telinga Sean dan Ethan. Keduanya, dengan gerakan serempak, merapikan jas mereka yang hampir kusut. Sorot mata mereka bertemu sekali lagi, api persaingan belum padam, hanya berubah menjadi bara dingin yang membara di bawah permukaan. Di sudut ruangan yang gelap, jauh dari sorotan lampu kristal utama, Valin mengepalkan tangannya hingga kuku membenam di telapak. Wajahnya yang biasanya manis kini dipenuhi amarah yang mendidih.
Harusnya, dialah pusat perhatian malam ini. Tapi semua mata, bahkan kedua pria yang ia inginkan, tertuju pada Aira atau Arabella. Sial, geramnya dalam hati. Aku kalah saing dengan seorang gadis panti asuhan. Awas kami, Aira. Aku tak akan biarkan kau merusak segalanya. Di luar, udara malam yang sejuk menyambut Arabella, namun tidak meredakan panas di dadanya. Rafka menyusulnya, wajahnya penuh kebingungan. "Nona, tunggu," panggilnya, sedikit terengah. Arabella berhenti mendadak dan memutar badan. "Apa?" sentaknya, matanya menyala-nyala. Rafka menggaruk kepala yang tidak gatal, gugup. "Nona, di dalam Tuan Sean dan Tuan Ethan berkelahi. Kenapa Anda malah pergi? Bukannya membela Tuan Sean?" Arabella mendengus, pandangannya tajam. "Kenapa aku harus membelanya? Selama ini dia selalu diam, tak peduli padaku. Seperti aku tak ada. Jadi biarkan saja tuan mudamu itu berkelahi. Dia mendapat lawan yang seimbang. Cukup adil." "Astaga, Nona," Rafka memelas. "Bagaimana Anda bisa berkata begitu? Perasaan Tuan Sean pasti tersakiti. Pergi begitu saja. Itu seperti menamparnya di depan umum. Kalau begitu, kamu saja yang membelanya." Potong Arabella dengan gerutu. "Salah sendiri. Tuan Ethan hanya menyapaku, bicara ramah. Tapi tuan mudamu itu yang seperti kebakaran jenggot, langsung menyulut keributan. Ya Tuhan, apa wanita ini benar-benar tidak sadar kalau suaminya sedang cemburu mati-matian?" Batin Rafka berteriak gemas, tapi ia tak berani mengatakannya. Tanpa kata lagi, Arabella membuka pintu mobil hitam yang sudah menunggu dan masuk ke dalam dengan kasar. Ia duduk, tangan terlipat erat di dada, menatap langit malam melalui kaca jendela. Bulan purnama menggantung, dingin dan sendu. Bayangan senyum hangat Ethan, tatapan penuh pengakuan yang ia berikan tadi, melintas lagi di benaknya. Perlahan, mata Arabella memanas. Air mata menggenang, mengancam akan jatuh. Ia menggigit bibir bawahnya kuat-kuat. "Tahan," bisiknya pada diri sendiri, suara bergetar. "Aku harus bisa menahan diri. Jangan sampai ada yang curiga. Jangan." Rafka mondar-mandir di depan mobil seperti setrikaan panas. Ia ingin masuk, tapi Arabella sudah di dalam, dan suasananya seperti kabut beracun. Tak lama, Sean muncul. Langkahnya berat, wajahnya seperti topeng batu yang menahan letusan gunung berapi di dalamnya. "Tutuan," sapa Rafka gagap. Sean menoleh. Sorot matanya begitu dingin hingga Rafka merasa darahnya membeku. Ia menelan ludah, memilih diam. Sean membuka pintu mobil, masuk, dan duduk di samping Arabella. Hening yang pekat langsung menyergap. Rafka buru-buru masuk ke kursi pengemudi, menyalakan mesin, dan menginjak gas. Musik instrumental lembut ia putar, berharap bisa mencairkan sedikit es yang membeku di kursi belakang. Perjalanan terasa sangat panjang. Kota malam berlalu di luar jendela, cahaya lampu jalan berkilat seperti garis-garis hantu. Arabella tetap menatap ke kanan, ke arah langit dan bangunan. Sean menatap ke kiri, ke jalanan yang sepi. Dinding tak kasat mata di antara mereka terasa lebih tebal dari baja. Hingga akhirnya, suara Sean memecah kesunyian, datar dan beku seperti es mencair. Bagaimana rasanya mendapat pujian dari pria lain? Arabella tak segera menoleh. Suaranya keluar, sinis dan menusuk. Menyenangkan. Setidaknya, ada orang yang melihatku. Memperhatikan keberadaanku. Tangan Sean di samping tubuhnya terkepal, urat di tangannya menegang.
Apa pujian pria lain itu membuatmu lupa, bahwa kamu datang ke sana malam ini bersama suamimu? Kali ini Arabella menoleh, matanya bertemu dengan Sean dalam bayangan gelap mobil. Aku tidak meminta untuk ikut. Om yang mengajakku. Mungkin karena kita hampir tak pernah bicara, tak pernah berinteraksi. Jadi mudah saja lupa, bahwa aku datang bersama pria yang mengaku aku sebagai suami. Di depan, Rafka mengeraskan pegangan pada setir. Tuhan, jangan biarkan mereka bertengkar di sini. Jangan. Soalnya nanti aku yang jadi korban. Sean terdiam lama. Kemudian, sebuah helaan napas berat keluar dari dadanya, seolah mengeluarkan semua energi yang tersisa. Setiap jawaban Arabella adalah anak panah beracun, dan ia tahu, setiap anak panah itu ditempa oleh sikap dinginnya selama ini. Dialah yang menyediakan bahan bakarnya. Mobil akhirnya memasuki gerbang rumah megah mereka, berhenti di halaman depan. Arabella langsung membuka pintu dan melesat keluar, tanpa menunggu. Sean menyusul, langkahnya tetap berat. Tak ada sepatah pun terima kasih atau permisi untuk Rafka, yang hanya bisa menghela napas lega sekaligus khawatir. Terima kasih, ucapnya pada diri sendiri sebelum kembali mengemudi meninggalkan rumah pasangan itu. Mbok Miranti, pengurus rumah yang setia, hendak menyambut dari teras. Namun, melihat wajah Arabella yang membatu dan Sean yang muram, bibirnya terkunci. Hatinya berdoa diam-diam. Ya Allah, bukakanlah hati Tuan dan Nona. Cairkan es di antara mereka. Arabella bergegas menaiki tangga, langsung menuju kamarnya, kamar yang sejak pernikahan tidak diinginkan itu selalu ia tempati sendiri. Ia menutup pintu, menurunkan resleting belakang gaunnya. Tiba-tiba, pintu terbuka. Sean berdiri di ambang pintu, siluet tubuhnya yang tinggi memenuhi bingkai pintu. Arabella spontan berbalik. Mau apa Om kemari? Ini kamarku. Katanya mencoba menutupi kelelahannya dengan nada keras. Sean melangkah masuk, menutup pintu perlahan. Suasana kamar tiba-tiba terasa sempit dan penuh tekanan. Kamu bilang kita tak pernah berinteraksi sebagai suami istri, bukan? Ucapnya, suaranya rendah, berbeda dari nada dinginnya di mobil. Ada sesuatu yang gelap dan mendesak di dalamnya. Arabella mundur selangkah, jantungnya berdebar tak karuan. Jadi, Sean mendekat dengan langkah pasti. Cahaya lampu tidur menerpa profil wajahnya yang tegas, menyoroti intensitas di matanya. Bagaimana kalau malam ini kita mulai mengubah itu? Sebelum Arabella sempat bereaksi atau menghindar, tangan Sean sudah meraih pinggangnya dengan kuat, menarik tubuhnya hingga menempel erat pada tubuhnya yang keras. Panas dari tubuh Sean menembus kain gaunnya. Nafasnya tertahan. Ia menatap mata Sean, dan untuk pertama kalinya, ia melihat bukan hanya amarah atau kedinginan di dalamnya, tetapi sebuah tekad liar yang membara. Om Sean, kamu. Protesnya lemah, tertahan di tenggorokan. Aku ingin kenal lebih jauh dengan istriku. Bisik Sean, nafasnya hangat di dekat telinganya, membuat seluruh tubuh Arabella bergetar. Malam ini, aku akan memberimu interaksi yang tak akan bisa kamu lupakan. Jadi apa yang Om mau dariku? Nada Arabella menantang, dingin, namun matanya berkilat tajam. Ia berdiri tepat di hadapan Sean, jarak mereka begitu dekat hingga aroma parfum keduanya saling bercampur. Namun dalam sekejap, Arabella memutar tubuhnya. Gerakannya cepat dan presisi. Ia kini berada tepat di depan tubuh Sean, membelakanginya. Apa yang kamu lakukan? Tanya Sean kaget. Arabella menoleh sedikit, senyum miring terukir di bibirnya. Menurut Om. Tangannya mencengkeram pergelangan Sean. Dengan satu tarikan kuat dan gerakan bahu yang tepat,
Arabella membanting tubuh Sean ke lantai. Bruh! Tubuh Sean membentur karpet permadani dengan keras. Arg! Sean menjerit tertahan. Belum sempat ia bangkit, Arabella sudah duduk di atas punggungnya. Lututnya menekan kuat, satu tangannya mengunci lengan Sean ke belakang dengan teknik yang membuat persendiannya menjerit. Sean memekik kesakitan. Aira! Apa kamu gila? Arabella mendekatkan wajahnya ke telinga Sean. Suaranya rendah, tajam. Kenapa, Om kaget aku bisa membanting Om dengan mudah. Ia menekan lebih kuat. Bukankah sudah aku bilang, tidak ada yang boleh menyentuhku tanpa izin. Arg! Aira! Sean meronta, telapak tangannya menghantam lantai. Tadi kamu sendiri yang bilang kita tidak pernah berinteraksi. Jangan menganggap aku lemah dan bodoh lagi. Arabella menarik rambut Sean hingga kepalanya mendongak. Matanya menatap dingin, penuh amarah yang selama ini terpendam. Siapa kamu sebenarnya? Teriak Sean, suaranya campur aduk antara sakit dan penasaran. Arabella tertawa pendek, pahit. Aku Aira, katanya tajam. Gadis miskin dari panti asuhan. Puas. Ia bahkan sempat mencolok lubang hidung Sean dengan jari telunjuknya, gerakan yang lebih menghina daripada menyakitkan. Aira, hentikan. Sean menggeram. Di luar kamar, beberapa suara mulai terdengar. Tuan sama Nona Aira sedang apa ya, Mbok? Tanya Sumi dengan wajah cemas. Bo Ranti mengernyit. Suara Tuan Sean kayak orang kesakitan. Lain. Asli, itu jeritan, sahut salah satu asisten. Chandra yang sedang menuang kopi menoleh ke arah tangga. Kayaknya Tuan sama Nona lagi bertengkar. Kayaknya nggak mungkin. Masa berantem Tuan Sean yang jerit-jerit, timpal Sumi. Mereka yang berada di lantai bawah saling berpandangan, lalu menggeleng kompak. Tidak ada satupun yang berani mendekat. Mereka sangat hafal karakter Sean, jika pria itu sedang marah atau emosinya meledak, dia justru akan memilih pergi untuk menenangkan diri. Bukan berteriak, bukan mengamuk di depan orang banyak. Sementara itu, Aira biasanya akan mengurung diri di kamar. Diam. Membeku lalu menangis. Di dalam kamar, Arabella akhirnya melepaskan kuncian. Sean langsung terduduk di lantai, punggungnya bersandar pada sisi ranjang. Dadanya naik turun, nafasnya berat. Tubuhnya ramping, tapi tenaganya seperti laki-laki. Sial, semua tubuhku rasanya sakit. Tangannya gemetar saat menyentuh pundak dan pergelangan yang terasa nyeri. Kepalanya juga berdenyut, rambutnya yang biasanya rapi kini berdiri tak beraturan, benar-benar seperti duri landak. Arabella berdiri, lalu mengikat rambut panjangnya asal-asalan. Gerakannya santai, seolah barusan tidak terjadi apa-apa. Sean mendecak pelan sambil meringis. Ini namanya kekerasan dalam rumah tangga, cetusnya, suaranya parau. Arabella menoleh sekilas. Senyum sinis terbit di bibirnya.